Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama, masukkan 140 gram gula pasir ke dalam wadah. Tambahkan 1 butir telur ukuran besar, 150 gram tepung terigu sambil diayak, 120 ml santan, bisa diganti dengan susu cair atau air biasa, lalu 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan putih mengembang dan kental selama 10 menit. Pakai speed 1 dulu sampai adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, naikkan speed secara bertahap ke sedang, lalu tinggi, dan teruskan mengocok dengan speed tinggi. Total waktunya 10 menit ya. Setelah 10 menit, adonannya sudah mengembang dan kental. Lalu matikan mixernya. Aduk sebentar dengan spatula. Kemudian ambil sepertiga adonan dan masukkan ke dalam wadah lain. Untuk saya ambil 10 sendok makan. Selanjutnya tambahkan 2-3 tetes atau sesuai selera pasta talas atau taro. Bisa diganti dengan pasta lain atau pewarna makanan ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya siapkan cetakan bolu kukusnya. Lalu alasi dengan paper cup. Dan tuang adonan putih dulu sampai 3/4 cetakan. Lalu tuang adonan taro di atas adonan putih sampai penuh ya. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusannya dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Untuk air dalam kukusan jangan terlalu banyak ya, supaya airnya saat mendidih tidak kena bagian bawah kuenya. Masukkan dan tata, beri jarak antar cetakannya ya.
dan kukus dengan api besar selama 12 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih. Jangan buka tutup kukusan selama proses mengukus ya. Setelah 12 menit, segera angkat. Jika air dalam kukusan tinggal sedikit, tambahkan airnya untuk pengukusan berikutnya. Terlebih dahulu didihkan dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Setelah keluar dari kukusan, segera keluarkan bolu kukusnya dari cetakannya supaya bagian bawah tidak basah ya. Setelah airnya mendidih dan uapnya banyak, baru masukkan adonan bolu kukusnya. Dan kukus dengan api besar selama 12 menit. Setelah 12 menit, segera angkat ya. Setelah dingin, segera bungkus bolu kukusnya dengan plastik kemasan supaya kulit bagian luarnya tidak kering. Bolu kukus mekarnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat karamelnya. Masak 150 gram gula pasir dengan api kecil sampai gulanya mencair dan berwarna coklat. Jangan diaduk ya, cukup digoyang atau diputar wajan atau pancinya. Gula pasirnya sudah mencair, aduk sampai licin dan tidak ada butiran gulanya lagi. Kemudian tuang 250 ml air panas secara perlahan dan bertahap sambil diaduk. Terus diaduk ya sampai gulanya larut dan mendidih. Jika ada gula yang menggumpal, aduk terus sampai larut. Gulanya sudah larut semua dan mendidih. Lalu angkat
dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah dingin, lalu saring ya. Selanjutnya siapkan 2 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan mengembang sekitar 4 menit. Adonannya sudah mengembang ya. Lalu matikan mixernya. Masukkan 200 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh baking soda. Lalu kocok sebentar asal rata dengan spits 1. Kemudian tuang karamelnya yang sudah dingin secara bertahap sambil dikocok dengan spits 1. Kocok sebentar asal rata dengan spits 1 ya. Lalu aduk dengan whisk atau spatula sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan dan dalam kondisi dingin atau suhu ruang. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Selanjutnya siapkan cetakan yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih ya. Setelah 20 menit, tes kematangan. Jika sudah matang, lalu angkat dan biarkan bolunya sampai dingin atau suhu ruang ya. Setelah bolunya dingin, keluarkan dari cetakan. Bolu karamel kukus atau bolu sakuranya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur yang sangat empuk dan lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, siapkan 4 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 1 butir kuning telur, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih, dan kental. Sekitar 10 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Setelah 10 menit, adonan sudah mengembang dan kental. Lalu matikan mixernya. Terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama 15 menit. Kemudian masukkan 100 gram tepung terigu protein rendah sambil diayak. Tambahkan 10 gram susu bubuk dan 10 gram tepung maizena. Lalu kocok sebentar dengan speed 1, asal rata saja. Dan aduk kembali dengan spatula sampai adonan rata. Selanjutnya masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan secara bertahap sambil diaduk perlahan. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian siapkan loyang ukuran 20 x 20 x 4 cm. Lalu olesi tipis seluruh sisi dengan margarin dan alasi dengan kertas roti. Lalu tuang adonan ke loyang. Hentakkan loyang beberapa kali. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit, masukkan loyangnya. Lalu turunkan suhunya ke suhu 170 derajat Celcius. Dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama 30 menit, atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 30 menit, keluarkan dari oven. Segera keluarkan cake-nya dari loyang. Biarkan cake-nya sampai dingin. Setelah dingin, olesi permukaan cake-nya dengan buttercream. Saya menggunakan buttercream mocha.
Potong-potong cake-nya, saya potong menjadi 16 potong. Memotong cake-nya bisa dilakukan juga setelah pemberian meses ya. Lalu taburi dengan meses. Dan hiasi pakai buttercream dengan menggunakan spuit. Lalu beri biskuit coklat di atasnya. Cake potongnya siap disajikan dan dikemas ya. Rasanya enak banget dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 150 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya, lalu tambahkan 1 saset SKM putih. Haluskan tape singkong dengan SKM putihnya. Sudah halus, lalu sisihkan. Kemudian panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Selanjutnya dalam wadah, siapkan 3 butir telur utuh. Tambahkan 3 kuning telur, 120 gram gula pasir, dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak sekitar 8 menit. Atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Setelah 8 menit, matikan mixernya. Adonannya sudah kental berjejak, seperti ini. Kemudian masukkan campuran tape singkong dan SKM. Lalu kocok dengan speed 1 sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 100 gram tepung terigu sambil diayak, 1 saset susu bubuk, dan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu aduk dengan spatula sampai tercampur rata.
Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Ambil 5 sendok makan adonan dan masukkan ke dalam margarin cair. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan secara bertahap ke dalam adonan sambil diaduk. Aduk balik sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Tambahkan 70 gram keju cheddar parut. Aduk sebentar, asal rata saja. Selanjutnya siapkan loyang tulban ukuran 22 cm. Di sini saya menggunakan loyang sifon dengan ukuran 22 cm dengan tinggi 11 cm. Jadi agak tinggi ya. Lalu olesi tipis seluruh permukaan loyang dengan margarin dan taburi tipis dengan tepung terigu. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan permukaannya dan hentakkan loyang beberapa kali. Taburi permukaannya dengan 30 gram keju cheddar parut. Sebelumnya oven sudah dipanaskan dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Kemudian panggang dengan suhu pertama 170 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu turunkan suhu menjadi 150 derajat Celcius selama 20 menit. Totalnya 50 menit. Dengan api atas bawah. Setelah menit ke-30, turunkan suhu menjadi 150 derajat Celcius. Setelah 50 menit, bolunya sudah matang. Keluarkan dari loyang. Biarkan bolunya sampai dingin. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera. Teksturnya empuk banget ya. Bolu tape kejunya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya legit dan teksturnya empuk banget. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, ayak 220 gram tepung terigu,
dan 1 saset susu bubuk Denko. Lalu sisihkan. Kemudian dalam wadah, masukkan 230 gram gula halus. Tambahkan 200 gram mentega. Dan 100 gram margarin. Bisa menggunakan full margarin ya. Lalu kocok sampai mengembang dan pucat. Saya sekitar 10 menit dengan kecepatan bertahap dari rendah ke tinggi. Sesekali rapikan pinggirnya supaya semua bahannya bisa dimixer semua. Sudah mengembang, matikan mixernya, lalu rapikan kembali pinggirannya, kemudian tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk, dan masukkan 5 butir telur satu persatu sambil dimixer dengan speed 1. Sesekali rapikan pinggirannya supaya semua bahannya bisa dimixer semua. Setelah semua telur dimasukkan, lalu naikkan kecepatan ke speed tinggi. Kocok sebentar sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, lalu turunkan kecepatan sampai speed 1. Kemudian masukkan secara bertahap campuran tepung terigu dan susu bubuk sambil dikocok dengan speed 1. Kocok sebentar sampai adonan tercampur rata. Matikan mixernya, lalu aduk kembali dengan spatula sampai adonan benar-benar tercampur rata. Terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Selanjutnya ambil sepertiga adonan dan masukkan ke dalam wadah lain. Lalu tambahkan 1,5 sendok makan coklat bubuk sambil diayak. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan setengah sendok teh pasta coklat. Aduk kembali sampai tercampur rata.
Kemudian siapkan loyang diameter 24 cm yang sudah diolesi tipis dengan Carlo. Lalu tuang adonan secara berselang-seling antara adonan coklat dan putih. Buat motif marmer dengan tusuk sate atau lidi bersih. Hentakkan loyang beberapa kali. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit, masukkan loyangnya. Turunkan suhunya ke 160 derajat Celcius dan panggang dengan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 50-55 menit. Untuk saya 55 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 55 menit, keluarkan dari loyang. Biarkan sampai dingin dulu. Setelah dingin, potong-potong cake-nya sesuai selera ya. Marmer cake-nya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur empuk dan lembut. Cara membuatnya juga mudah.